Ya, terima kasih Pak Jimmy. Yang terhormat tentu Pak Jimmy M. Rifai Gani ya, selaku CEO sekaligus founder PT Orbitin Kebangsaan Indonesia. Kemudian yang terhormat tadi MC kita ya, Mas Memo. Yang terhormat guest speaker pada webinar kali ini, Mr. Zainul Abidin Rashid, ya, selaku Emeritus Advisor dari Orbitin. Kemudian yang terhormat tadi Pak Torik Haddad yang sudah keluar dari room ya. Kemudian yang terhormat juga para pembicara, panelis pada webinar kita siang ini, ada Pak Rizky Kramadi Berata, ada Ibu Iradiah Loka Handayani, kemudian ada Pak Teguh Ananta Wikrama, dan ada Dr. Justin Main ya, dari Enterprise Innovation Specialist dari Malaysia tadi Pak Jimmy ya. Ya, Singapura Pak, Singapura. Dari Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu pertama-tama saya ingin memohonkan maaf dari Pak Menteri, Pak Jimmy dan Bapak Ibu sekalian. Sepertinya rencananya beliau yang akan hadir karena arahan ke saya pun agak mendadak gitu. Jadi ada agenda lain mendadak yang harus beliau hadiri, dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat menugaskan saya untuk menghadiri webinar pada siang ini untuk memberikan pengantar dan informasi mengenai apa yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau boleh saya share screen Pak Jimmy. Bisa langsung Pak, ya silakan. Baik. Bentar Pak. Ini yang mana Mas? Oke. Bentar, Pak. Ya, kelihatan Pak. Ya, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai pengantar mungkin ya, dan informasi tambahan untuk webinar kita pada siang ini, tentu kalau kita lihat atau kita bicara mengenai UMKM di Indonesia, memang merupakan pelaku terbesar lah. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah mengetahui mengenai informasi ini. Dari sisi populasi usaha juga merupakan bagian yang paling besar, 99%, penyerapan tenaga kerjanya pun juga demikian, paling besar. Tapi kalau kita bicara kontribusi di PDB nasional, banyak orang bilang memang belum signifikan dibandingkan dengan jumlahnya yang sangat besar. Demikian juga dengan sumbangsi ekspornya yang baru berkisar di angka 14%. Dan kalau kita bicara dampak COVID selama ini Bapak dan Ibu sekalian terhadap UMKM, dari berbagai survei yang kami dapatkan, memang terlihat ada 3 sektor yang paling terdampak, utamanya akomodasi, transportasi, dan jasa lainnya. Tapi juga ada sektor yang tetap bertumbuh, yaitu sektor pertanian. Itu bisa tumbuh sebesar 16,24% selama pandemi. Dan dari yang kalau kami ambil dari hasil survei cepat ukmindonesia.id LPMUI, itu beberapa contoh produk yang tumbuh signifikan itu terkait dengan pangan dan basic needs lainnya, yaitu yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau yang berbasis pada kebutuhan primer seperti beras, telur, dan juga frozen food, ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang non pangan juga bisa bertahan relatif dan tumbuh, yang berorientasi kepada industri kreatif berbasis IT, kemudian jasa, termasuk juga alat elektronik dan APD non medis, alat kesehatan, serta juga bidang aplikasi dan games ya. Dan catatannya adalah memang sebagian besar yang mengalami peningkatan omset itu memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sesuai dengan tema webinar pada siang ini terkait dengan inovasi dan digitalisasi UMKM. Dari hasil pendataan kami di Kementerian Koperasi dan UKM, memang
UMKM yang terdampak COVID-19 ini utamanya terkait dengan penjualan atau permintaan yang menurun, juga terkait dengan distribusi yang terhambat, termasuk juga akses terhadap permodalan dan kesulitan bahan baku. Dengan sektor yang terbesar yang masuk di data kami adalah yang terkait dengan akomodasi makanan minuman. Dan pemerintah, seperti Bapak dan Ibu sekalian telah dengar, di tahun 2020 lalu juga sudah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, di mana dari hasil survei yang kami lakukan terhadap pelaksanaan program PEN tersebut, didapat hasil sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian lihat. Dari 99% UMKM responden yang ikut mendaftar itu sudah menerima bantuan, 81% menyatakan bantuan yang diberikan sudah sesuai, dan mengenai penggunaan dananya sebanyak 34% responden menyatakan dana bantuan tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku sebanyak 34% dan pembelian barang modal 33%. Dan dari pertanyaan melalui survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas UMKM itu masih optimis bisa bertahan lebih dari 12 bulan. Yaitu sebanyak 59%. Ini tentu juga menambah semangat bagi kita semua ya, bahwa masih ada optimisme di para pelaku UMKM. Dan UMKM juga cukup optimis bahwa omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kalau ditanya kebutuhan, memang sebanyak 58% menyatakan butuh tambahan modal untuk pemulihan usaha, dan 49% mayoritas kebutuhan tambahan modal tersebut berjumlah sampai 50 juta. Nah, kalau bicara ekonomi digital, Bapak dan Ibu sekalian, ini informasi yang kami dapat, kita ambil dari katadata.go.id. Memang Indonesia itu mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, terbesar di Asia Tenggara, bahkan bisa menyentuh angka sampai sekitar 1.862 triliun rupiah atau 133 miliar US dollar, paling tinggi di Asia Tenggara. Tentu ini juga merupakan potensi yang kita harapkan juga bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh para pelaku UMKM dan koperasi kita. Nah, dari data juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara populasi digital dan aktivitas berbelanja daring di Indonesia, penetrasi internet di Indonesia itu mencapai setidaknya hampir 74% terhadap jumlah penduduk. Dari yang mendapatkan akses internet tersebut, 84% memiliki akun media sosial. Jadi ini juga suatu potensi yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM kita. Kemudian juga data menunjukkan mobile connection dibandingkan jumlah penduduk memunculkan angka sekitar 125,6%. Artinya dari setiap 4 orang ada 1 orang yang setidaknya memiliki setidaknya dua HP ya, 2 gawai genggam. Sehingga dapat pula diartikan populasi digital di Indonesia sangat mengutamakan gawai genggam. Dan terkait dengan aktivitas berbelanja daring di Indonesia, kalau kita bandingkan data belanja selama 2019 yang sebelah kiri, Bapak dan Ibu sekalian, dan 2020 yang di kanan bawah, bisa disimpulkan rata-rata nilai belanja platform digital kita meningkat. Ya. Hanya yang terkait dengan kategori traveling yang menurun, ya, dan ini memang sangat bisa dipahami sebagai dampak dari pandemi. Dan secara umum tren pemanfaatan e-commerce untuk belanja barang menjadi pilihan utama setidaknya dalam 1 tahun ke belakang, dan memang menjadi menarik kalau saya juga baca di media informasi dari Tokopedia, jumlah penjual di platform mereka pun meningkat cukup signifikan dari 7,2 juta di Januari 2020 menjadi lebih dari 10 juta di 2021. Itu di data dari Tokopedia.
Dan tentunya ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa tren ekonomi digital di Indonesia yang akan semakin meningkat. Nah, apa tantangan yang dihadapi UMKM terkait dengan digitalisasi tersebut? Paling tidak dari berbagai hasil survei dan bertemu dengan teman-teman pelaku UMKM, ada tiga isu utama Bapak dan Ibu sekalian ketika kita berbicara UMKM go digital. Dan memang ketika kita bicara digitalisasi UMKM, kita tentu tidak selesai dengan berhasilnya UMKM hadir di platform digital. Kalau data yang kami miliki sudah sekitar 12 juta UKM yang masuk ke dalam ekosistem digital kita. Tentu ini bukan tujuan akhir, karena yang lebih penting adalah bagaimana UKM yang sudah berhasil onboarding di marketplace bisa bertahan dan memiliki transaksi yang berkelanjutan. Nah, terkait hal tersebut memang masih ada tiga isu utama yang menurut kami masih harus kita hadapi. Pertama terkait dengan kapasitas usaha, yaitu kemampuan berproduksi dalam skala besar dan tetap ekonomis. Kemudian terkait kualitas produk, ya, bagaimana para pelaku UKM kita bisa konsisten menjaga kualitas produknya dan juga terus memperbaiki kualitas produknya. Nah, di sini kita bicara juga mengenai isu tentang kemampuan untuk berinovasi. Kemudian isu ketiga terkait dengan literasi digital, yaitu bagaimana kita harus masih terus mendorong agar para pelaku UKM kita ini semakin melek digital. Karena di era saat ini, Bapak dan Ibu sekalian, di era digitalisasi ini memang inovasi menjadi isu yang sangat penting dan strategis. Tidak saja kita bicara mengenai inovasi produk, tapi bagaimana juga kita bicara mengenai inovasi bisnis, ya, inovasi model bisnis, inovasi cara memasarkan produk dan sebagainya yang memang masih terus didorong agar para pelaku UKM kita bisa memahami apa itu inovasi dan juga bisa menerapkannya dalam mereka mengembangkan produk dan mengembangkan usahanya. Dan ini memang menjadi tuntutan kalau kita lihat dari hasil penelitian dari FEB Unpad, ya, paling tidak kalau kita lihat perilaku konsumen yang memang ini harus menjadi perhatian dari para pelaku UMKM kita, memang strategi yang intinya kalau saya boleh ambil kesimpulan adalah kita bicara mengenai inovasi. Baik kita bicara mengenai kenali konsumen pasar di era new normal, kita bicara utilisasi kapasitas melalui diferensiasi produk jasa, kita bicara mengenai kemampuan mengkomunikasikan keunggulan, kekhasan dan keunikan produk, sampai kita bicara mengenai penggunaan platform-platform digital. Ini memang harus dilakukan oleh para pelaku UKM untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era pandemi dan pasca pandemi nanti. Dan kami tentu menganggap penting literasi digital ini, Bapak dan Ibu sekalian, paling tidak kalau kita bicara contohnya misalnya adalah bagaimana kita menghubungkan UKM online yang belum terintegrasi ini secara digital, kemudian juga ada kelompok angkatan kerja baru dan mungkin saja korban-korban PHK akibat pandemi COVID-19 yang bisa saja kemudian mereka beralih menjadi pelaku UKM. Ini beberapa langkah Bapak dan Ibu sekalian sebagai informasi saja yang sudah dilakukan di tahun 2020, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, tentu sudah ketahui, melalui program pemulihan ekonomi nasional ada dana sebesar 123,46 triliun, termasuk di dalamnya adalah pemberian bantuan produktif usaha mikro sebesar 28,8 triliun, Bapak dan Ibu sekalian. Itu kalau kita bicara dari sisi hulu atau supply side. Kemudian di middle-nya juga kita bicara bagaimana kita meningkatkan kualitas SDM dan produk UMKM. Ini beberapa langkah yang telah kami lakukan. Semua juga berdasar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kami sudah meluncurkan pelatihan-pelatihan juga yang berbasis e-learning, termasuk juga berbagai macam seri podcast, seri webinar, dan melalui program Kakak Asuh. Di sisi hilir tentu
bagaimana kita bisa membuka pasar bagi produk-produk UMKM baik di pasar lokal maupun global. Ada beberapa hal contoh yang telah kami lakukan ya Bapak dan Ibu sekalian, yang telah pemerintah lakukan melalui belanja produk UMKM oleh pemerintah dan BUMN, dan melalui onboarding atau digitalisasi UMKM dengan beberapa contoh kegiatan sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat. Nah, untuk itu tentu memang diperlukan upaya yang lebih, diperlukan upaya yang terus-menerus, dan untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang sudah juga dilakukan khususnya di Kementerian Koperasi dan UKM adalah kita melakukan restrukturisasi organisasi internal Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai informasi, yang tadinya sebelumnya ada 6 kedeputian di Kementerian Koperasi dan UKM, saat ini sudah menjadi 4 deputi saja. Sudah ada perubahan struktur organisasi Januari kemarin, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang ada 4 deputi, yaitu deputi usaha mikro, deputi usaha kecil dan menengah, deputi kewirausahaan, dan deputi koperasi. Ini dimaksudkan agar masing-masing deputi ini bisa lebih fokus dalam rangka memenuhi atau mencapai sebagaimana arahan Presiden, yaitu UMKM naik kelas dan modernisasi koperasi. Kalau kita bicara deputi usaha mikro, Bapak dan Ibu sekalian, fokusnya adalah bagaimana melakukan transformasi usaha mikro. Deputi UKM terkait program utamanya adalah pengembangan kawasan dan rantai pasok UKM. Deputi kewirausahaan penciptaan wirausaha produktif, dan deputi koperasi adalah penerapan good corporate kooperatif dan modernisasi koperasi. Ini Bapak dan Ibu sekalian, termasuk juga di dalamnya adalah ada 2 BLU di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu BLU LPDB KUMKM dan BLU LLP KUMKM Smesco, dengan program strategis sebagaimana yang Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di slide kami. Ini terkait program kami dalam rangka memaksimalkan potensi pasar domestik, Bapak dan Ibu sekalian. Kita melakukan standarisasi dan sertifikasi produk, kemudian juga membantu pemasaran produk-produk, dan kita melakukan apa yang kita sebut korporatisasi koperasi, ya, utamanya terkait dengan pengembangan di komoditi seperti beras, kelapa sawit, dan garam. Kita juga ada program UMKM Go Digital, dan pelibatan KUKM dalam pengadaan barang dan jasa sebagai pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan 40% belanja barang KL itu diprioritaskan bagi produk-produk KUMKM. Dan sebagai informasi lagi, Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa tampilan flyer secara virtual yang kami sebarkan melalui berbagai medsos, dan kami sebarkan melalui berbagai media-media digital dan online agar lebih banyak diketahui oleh para pelaku UKM mengenai program-program yang sangat bisa membantu mereka. Ini contohnya Bapak dan Ibu sekalian, yang kemarin termasuk juga Pasar Digital Indonesia, kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UMKM dengan Kementerian BUMN, yang intinya adalah mempertemukan para pelaku UKM dengan BUMN yang membutuhkan produk-produk UMKM. Karena sebagaimana Bapak dan Ibu sekalian, saat ini belanja BUMN, sementara ini ada 9 BUMN, belanja BUMN yang 14 miliar ke bawah itu diprioritaskan bagi produk-produk UKM. Ini juga salah satu program kami untuk mendorong digitalisasi UKM, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu program Pahlawan Digital UMKM yang memberikan penghargaan kepada 30 top inovator yang diharapkan juga nanti bisa menjadi lokomotif untuk mendorong UKM bisa lebih digital. Sementara itu, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami berharap webinar kali ini juga bisa memberikan informasi, masukan, dan sharing pengalaman dari para pembicara yang luar biasa ini, tentu bagi kemanfaatan pengembangan dan pemberdayaan UKM di Indonesia. Terima kasih.